Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun maju selangkah, memegang wajah Dante Sianer dengan kedua tangannya. Lalu dia berkata dengan tulus, "Beri aku waktu untuk benar-benar jatuh cinta padamu." Dante Sianer mengangguk dan memeluk Tanyun dengan erat. Tanyun memejamkan mata dan memeluk balik Dante Sianer. Sesaat kemudian, Dantayu melihat Dante Sianer dan Tanyun berjalan keluar dari pagoda. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Sianer, bagaimana diskusi pernikahanmu?" Dante Sianer tersenyum dan berkata, "Kakek, aku sudah mendiskusikan masalah itu dengan Tanyun. Kamu tidak perlu khawatir lagi." Dantayu tertegun pada awalnya, kemudian dia berkata, "Baiklah, kakek tidak akan khawatir lagi tentang hal itu." Dante Sianer datang ke Mumenyi dan Song Xiao selangkah demi selangkah. Ketika dia ingin berbicara meminta maaf, Mumenyi memegang tangan Dante Sianer dan berkata dengan lembut, "Xiao dan aku bersedia menjadi saudara perempuanmu di masa depan." Dante Sianer mengangguk malu-malu. Lalu dia berkata, "Terima kasih dua saudara perempuanku." Kemudian, Dante Sianer bertanya kepada Dantayu tentang situasi sekte saat ini. Ketika dia mengetahui bahwa Tanyun telah menyatukan 10 divisi, dia melihat ke arah Tanyun dengan penuh kekaguman. Ketika Dante Sianer mengetahui bahwa Toba Yingying telah menjadi wakil kepala sekte dan terbentuknya divisi binatang buas, itu membuat dia terkejut. Dante Sianer khawatir tentang kekuatan sekte saat ini karena leluhur dari berbagai divisi merupakan pengkhianat dan mata-mata. Lalu mereka semua sudah dihabisi, kecuali divisi jiwa binatang buas yang memiliki kera iblis. Divisi lainnya tidak memiliki orang kuat di alam ilahi. Dantayu, Song Xiao dan Mumenyi juga khawatir tentang hal itu. Tanyun tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ketika Sunanpo kembali ke sekte, aku akan memperkuat pertahanan gerbang alam rahasia. Pada saat itu, orang-orang kuat dari keluarga Jin tidak akan bisa menyerang sekte suci Wangfu selama 8-10 tahun ke depan. Selama periode itu, aku akan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Ketika aku keluar dari pengasingan, itu akan menjadi waktu untuk menghancurkan keluarga Jin." Pada saat yang sama, di pinggiran pegunungan hukuman surgawi, tepatnya di sebuah gua yang ada di puncak tebing, ada seorang lelaki tua yang terlihat sangat mirip dengan Jin Yushi. Orang itu adalah Jin Xuanzi. Dia adik dari Jin Yushi, dikenal lebih kejam dari siapapun. Di belakang Jin Xuanzi ada 79 orang. Mereka dari usia yang berbeda, tetapi mereka semua di alam ilahi. Lalu ditambah pria berjubah emas yang baru saja terbang ke dalam gua. Total ada 80 orang di alam ilahi. Beberapa jam yang lalu, setelah Jin Xuanzi mengetahui kematian Jin Yushi melalui lampu kehidupannya yang padam, ia naik menjadi kepala keluarga Jin. Tidak ada yang membantah tentang hal itu, bukan karena Jin Xuanzi adalah adik laki-laki dari Jin Yushi, tetapi karena dia juga di alam janin tingkat pertama. Selain itu, di dalam gua masih ada 100.000 anggota keluarga Jin. Jin Xuanzi menatap ke arah pria berbaju emas yang baru saja masuk ke dalam gua. Lalu dia berkata, "Xiang Feng, apa yang terjadi dengan sekte suci Wangfu?" Pria berbaju emas bernama Jin Xiang Feng. Dia adalah tetua kedua dari keluarga Jin. Jin Xiangha yang dihabisi oleh Tanyun adalah kakaknya. Jin Xiang Feng berkata, "Kepala keluarga, bawahan ini menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar sekte suci Wangfu. Bawahan ini berpikir bahwa sekte suci Wangfu sedang mengevakuasi semua orang untuk bersiap menghadapi musuh. Bawahan juga kehilangan kontak dengan kakak laki-lakiku. Aku menduga bahwa kakak laki-lakiku dan kepala keluarga lama telah mengalami hal yang buruk." Pada saat ini, 79 tetua keluarga Jin berkata, "Kepala keluarga, kami ingin bertarung untuk membebaskan dendam kepala keluarga lama dan tetua agung." Mendengarkan hal itu, mata Jin Xuanzi menjadi sengit. Lalu dia berkata dengan keras, "Baiklah,
Sekarang ikuti kepala keluarga ini untuk menyerang sekte suci Wangfu. Pada siang hari berikutnya, di gerbang keluar alam rahasia sekte suci Wangfu. Setelah gerbang alam rahasia terbuka, Sunan Po masuk ke dalam sekte. Dia membungkuk kepada Tanyun dan berkata, "Kepala sekte, bawahan ini telah memberitahu Long Autian sesuai dengan perintahmu. Long Autian juga telah memberitahu kepala sekte lainnya untuk bersembunyi selama 30 tahun. Setelah Tanyun mengangguk puas, dia bersiap-siap untuk memperkuat pertahanan gerbang alam rahasia sekte suci Wangfu. Hari ini, karena Tanyun ingin memperkuat formasi pertahanan gerbang alam rahasia. Oleh karena itu, Dan Tayu dan Tai Long, leluhur penegak hukum, anggota organisasi hukuman surgawi, anggota organisasi asasin, serta para pejabat tinggi dari semua divisi, mereka berkumpul ingin melihat Tanyun. Tanyun menatap Dan Tai Long dan berkata, "Paman kakek, tutup kembali gerbang alam rahasia." Cincin Kiang Kun dan Tai Long menyala. Dua token hitam berbentuk bulan sabit terbang keluar dan naik ke udara. Lalu kedua token itu tertanam di gerbang alam rahasia. Ada sebuah suara keras. Segera gerbang alam rahasia mulai perlahan menutup. Setelah beberapa saat, ketika gerbang alam rahasia tertutup, sebuah pola formasi terlihat. Pola formasi itu seolah-olah hidup. Mereka merayap secara perlahan ke arah pusat formasi yang terlihat seperti sebuah mata. Permukaan pusat formasi diselimuti tirai tipis dan samar-samar terlihat bahwa ada batu roh tingkat tinggi. Tanyun dapat melihat sekilas bahwa bagian dalam dari formasi itu dibuat menjadi sebuah ruangan seluas 300 kaki yang dapat menampung batu roh tingkat tinggi. Tanyun menggunakan kesadaran spiritualnya dan segera batu roh tingkat tinggi yang ada di dalam pusat formasi keluar dan menumpuk seperti gunung di belakang Tanyun. Saat batu roh diambil oleh Tanyun, segera tirai yang menyelimuti formasi menghilang. Tanyun menatap ke arah semua orang dan berkata, "Kalian semua diamlah." Setelah semua orang menjawab, mereka menahan nafas dan tidak berani mengganggu Tanyun. Tanyun menatap para pejabat tinggi dan berkata lagi, "Keluarkan semua pedang suci kalian." Dan Tayu dan Tai Long, anggota organisasi hukuman surgawi dan anggota organisasi asasin, mereka mengeluarkan pedang mereka satu demi satu. Karena setiap orang mengeluarkan lusinan pedang, jadi total ada 1.200 pedang. Semua orang memandang Tanyun dengan wajah kebingungan. Mereka bertanya-tanya mengapa Tanyun menginginkan begitu banyak pedang. Ruang bergetar, rambut Tanyun berterbangan. Dia melepaskan kesadaran spiritual yang sebanding dengan orang di alam ilahi tingkat ke-6. Segera, 1.200 pedang naik ke langit dan mulai menggores gerbang alam rahasia. Semua orang yang melihat menjadi terkejut. Dan Tayu berkata dengan cemas, "Yuner, kamu mengikis semua pola formasi yang dibuat oleh leluhur. Itu akan membuat gerbang alam rahasia mudah untuk dihancurkan." Dan Tai Long buru-buru berkata, "Yuner, kakakku benar. Menurut waktu, keluarga jin akan menyerang sekte suci Wangfu dalam waktu 3 hari lagi. Tapi jika kamu mengatur ulang formasi pertahanan, maka waktunya tidak cukup. Bahkan jika formasi suci tingkat rendah tidak akan mungkin untuk membuatnya dalam beberapa dekade." Pada saat ini, kekhawatiran Dan Tayu serta Dan Tai Long juga dirasakan semua orang. Tanyun memejamkan mata, lalu dia berkata, "Kakek dan paman kakek, kalian tidak perlu khawatir. Orang lain mungkin membutuhkan selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Tapi Yuner, 3 hari sudah cukup." Kepala sekte ini mengatakan sekali lagi untuk terakhir kalinya, "Jika kalian ingin menonton, janganlah bersuara. Siapa yang membuat suara dan mengganggu kepala sekte ini, jangan seakan kepala sekte ini akan berbuat kejam." Setelah mengatakan hal itu, semua orang menjadi terdiam. Dalam 1 jam berikutnya, Tanyun memejamkan mata dan mulai berkonsentrasi. Dia mengendalikan 1.200 pedang. Formasi yang dibuat leluhur pertama telah hilang. Kemudian, 1.200 pedang itu tergantung di langit dengan rapi. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Pergilah."
Dalam sekejap, 1.200 pedang tersebar dan mengukir sebuah formasi. Mata semua orang terbuka lebar dan gelombang badai meledak di hati mereka. Menurut pendapat semua orang, bahkan mereka yang tidak mengerti teknik formasi pun bisa mengetahui bahwa dalam membuat sebuah formasi, mereka harus membuat pola formasi secara bersamaan. Jika berhenti di tengah jalan saat membuat pola formasi, maka formasi yang dihasilkan tidak berguna. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun menggunakan 1.200 pedang untuk membuat pola formasi. Mereka merasa cemas, tetapi juga berharap Tanyun bisa membuat keajaiban. Hanya Toba Yingying, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Shen Shubing, Sui Xian, dan Dante Xianer yang sangat percaya pada Tanyun. Pada saat ini, Tanyun tidak peduli dengan pikiran semua orang. Dia terus fokus untuk mengendalikan 1.200 pedang. Sampai pagi hari, Tanyun masih mengendalikan 1.200 pedang untuk membuat pola formasi. Kemudian sampai malam hari lagi, Tanyun masih membuat pola formasi. Saat ini semua orang terkejut karena formasi yang sedang dibuat oleh Tanyun luar biasa. Karena dalam satu hari satu malam, Tanyun telah mengukir 20 juta pola formasi di gerbang alam rahasia. Jumlah pola formasi yang Tanyun buat telah melebihi pola formasi suci tingkat menengah yang dibuat oleh leluhur pertama. Pada saat ini, 20 juta pola yang diukir oleh Tanyun baru menutupi sepertiga dari gerbang alam rahasia. Semua orang berpikir bahwa Tanyun akan membuat formasi suci tingkat tinggi. Ketika semua orang memikirkan hal itu, Tanyun berkata tanpa menoleh, "Yingying, kamu segera pergi ke gudang senjata. Kemudian bawakan aku 300 senjata suci." Setelah Toba Yingying menerima perintah, dia langsung pergi. Pada hari kedua, Toba Yingying menempatkan 300 pedang di belakang Tanyun. Kemudian pedang-pedang itu dikendalikan oleh Tanyun untuk membuat pola formasi. Sekarang jiwa Tanyun hanya sebanding dengan jiwa orang di alam ilahi tingkat ke-6. Dia merasa sangat sulit untuk mengendalikan 1.500 pedang pada saat yang bersamaan. Hati semua orang membeku karena semua orang tahu bahwa pola formasi harus dibuat dengan sangat detail dan tidak ada kesalahan. Sekarang ini, teknik formasi Dan Tai Long adalah yang tertinggi di sekte suci Wangfu. Dia hanya bisa mengendalikan 64 pedang secara bersamaan. Tapi bagaimana dengan Tanyun? Dia mengendalikan 1.500 pedang. Dalam sekejap mata, 1,5 hari berlalu. Ini adalah hari ketiga Tanyun mengukir pola formasi. Pada saat ini, 10% dari gerbang alam rahasia belum diukir dengan pola formasi. Dalam 3 hari tanpa tidur, Tanyun terus-menerus mengendalikan pedang. Tanyun berkeringat. Wajahnya pucat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti. Jika tidak, dia akan kehilangan semua yang telah diusahakan. Pada saat ini, Song Wuxin, wakil komandan assassin, yang melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia tampak cemas dan berkata, "Tuan, ada hal buruk." Tanyun segera bertanya, "Ada apa?" Song Wuxin membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Tuan, bawahan ini telah menemukan bahwa ada 100.000 orang berjubah emas yang sedang mengendarai perahu roh. Mereka jutaan mil jauhnya di sebelah timur. Pemimpin dari mereka sepertinya Jin Xuanzi, adik laki-laki dari Jin Yuxi. Pada saat ini, semua orang di dalam alam rahasia dapat melepaskan kesadaran spiritual mereka dan mengamati pergerakan apa yang terjadi di luar. Tetapi orang-orang di luar alam rahasia tidak dapat mengintip yang ada di dalam. Ketika para pejabat tinggi mendengar bahwa keluarga Jin datang dan formasi pertahanan di gerbang alam rahasia belum berhasil dibuat, mereka menjadi gelisah. Tanyun berkata, "Wuxin, sebutkan ranah mereka." Song Wuxin berkata dengan jujur, "Tuan, Jin Xuanzi dan 3 lainnya, bawahan ini tidak dapat melihat kultivasi mereka." Dan Tayu yang berada di alam ilahi tingkat sempurna berkata, "Yuner, kakek tidak dapat melihat basis kultivasi Jin Xuanzi. Sebelum kematiannya, Jin Xianghai berkata bahwa Jin Xuanzi di alam janin tingkat pertama 500 tahun yang lalu. Dengan ranahnya di alam janin, waktu 500 tahun mungkin hanya bisa meningkatkan 1 kali. Jadi maksimal, dia berada di alam janin tingkat kedua.
Selain dia, ada 3 orang kuat yang berada di alam ilahi tingkat sempurna. Ada 8 orang di alam ilahi tingkat ke-9, 12 di tingkat ke-8, 25 di tingkat ke-7, lalu 32 orang di alam ilahi tingkat pertama sampai ke-6. Total ada 80 orang di alam ilahi. Selain itu, ada lebih dari 3.000 orang di alam nadi ilahi, 10.000 orang di alam jiwa, 20.000 orang di alam jiwa suci, dan sisanya di alam jiwa ilahi. Dan Tayu tampak cemas dan berkata lagi, "Yuner, begitu Jin Xuanxi menyerang, serta formasi gerbang alam rahasia belum dibuat, maka sekte suci kita akan benar-benar selesai." Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang menjadi panik. Tanyun berkata, "Kakek dan semua orang jangan panik. Jika ada aku, sekte suci Wangfu tidak akan hancur." Tanyun mengendalikan 1.500 pedang secara paksa dan meningkatkan kecepatannya dalam membuat pola formasi. Tanyun tahu dia harus membuat formasi pertahanan sebelum Jin Xuanxi datang. Jika tidak, dia dan semua orang akan dihabisi oleh keluarga Jin. Sekarang, sekte suci Wangfu hanya memiliki Yuan Jinglun yang berada di alam janin tingkat pertama, serta hanya Dan Tayu yang berada di alam ilahi tingkat sempurna. Dalam kekuatan, sekte suci Wangfu jauh lebih lemah dari keluarga Jin. 2 jam kemudian, ketika malam tiba, melalui kesadaran spiritualnya, Tanyun menemukan bahwa Jin Xuanxi dan keluarga Jin berjarak 3 juta mil. Diperkirakan mereka akan sampai dalam waktu 1 jam. Keringat memenuhi dada Tanyun. Dia terus membuat pola formasi dengan kecepatan maksimal. Seorang tetua divisi jimat berkata, "Sudah berakhir. Sekte suci Wangfu akan hancur." Tanyun berkata, "Kepala sekte ini menyuruhmu untuk diam, tetapi kamu berani mengganggu. Huixin, habisi dia." Tetua itu sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Song Huixin melintas di depan semua orang. Kelapa tetua itu tertusuk dan jiwanya hancur. Toba Yinging berkata melalui transmisi suara pada semua orang, "Mulai sekarang siapapun yang berani mengatakan sepatah kata apapun akan dihabisi." Kepala sekte mengendalikan begitu banyak pedang untuk membuat pola formasi. Jika formasi itu gagal, kita semua bisa mati. Jadi kalian semua jangan mengganggu. Setelah mendengarkan kata-kata itu, para pejabat tinggi menganggukkan kepala mereka. Kemudian semua orang menemukan melalui kesadaran spiritual mereka bahwa Jin Xuanxi berjarak 30.000 mil jauhnya dari gerbang alam rahasia. Tanyun menemukan bahwa hanya 3.000 pola formasi lagi untuk menyelesaikan formasi pertahanan. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada bahaya yang datang. Tiba-tiba, 1.000 kaki di atas kepala Tanyun. Ruang tiba-tiba bergetar. Cahaya pedang raksasa 100 kaki beratribut ruang melesat ke arah Tanyun yang sedang duduk bersila. Suara wanita terdengar. "Tanyun, kembalikan nyawa pamanmu." Ternyata itu Song Listener yang memancarkan aura alam ilahi tingkat ke-8. Setelah dia melesatkan cahaya pedang ke arah Tanyun, tubuhnya dipenuhi kekuatan spiritual dan melesat menuju gerbang alam rahasia. Tanyun yang sedang duduk bersila mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya dan menggerakkan tubuhnya ke kiri untuk menghindar. Meskipun dia menghindar, tetapi telinga kirinya dan bahkan seluruh lengan kirinya terpotong. Tanyun menahan rasa sakit dan berkata, "Kakek, hentikan dia. Jangan biarkan dia menghancurkan gerbang alam rahasia." Dan Tayu berkata, "Gadis pencuri, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Tepat ketika Dan Tayu ingin bergerak, Yuan Jinglun, leluhur agung penegak hukum, yang baru saja pulih dari cederanya, kebetulan dia datang untuk menonton Tanyun membuat formasi. Tetapi dia menemukan kejadian ini. Kemudian dia mengejar Song Listener. Kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada Song Listener. Song Listener berteriak, dia akan menghancurkan gerbang alam rahasia dan melarikan diri. Tetapi Yuan Jinglun meraih bagian belakang lehernya dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya menghantam tubuh Song Listener. Song Listener tidak membayangkan bahwa Yuan Jinglun datang pada saat ini. Dia mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Shen Shubing dan beberapa gadis lainnya menatap Tanyun yang kehilangan tangan dan telinganya.
Mereka menangis tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Ketika Jin Xuanxi mengendarai perahu roh dan hanya 10.000 kaki jauhnya dari gerbang alam rahasia, dia berkata, "Dengarkan orang-orang sialan dari sekte suci Wangfu. Kalian telah menghabisi kakak laki-lakiku. Sekarang aku akan menghancurkan kalian." Pada saat ini, Yuan Jinglun buru-buru mengirim transmisi suara pada Dan Tayu. "Menurutku, Jin Xuanxi lebih kuat dari Jin Yuxi. Begitu mereka menyerang, aku akan menahan mereka." Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, Jin Xuanxi mengeluarkan aura alam janin tingkat pertama. Lalu dia berteriak, "Gelang guntur." Dalam sekejap mata, gelang raksasa 10.000 kaki muncul di udara. Jika Tanyun tidak menyelesaikan formasi pertahanan, maka gerbang alam rahasia akan dihancurkan oleh gelang guntur yang merupakan senjata sub abadi tingkat rendah. Tanyun yang kehilangan telinga kirinya dan lengan kirinya tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Jin Xuanxi, aku kakekmu yaitu Tanyun. Cucuku, dengarkan baik-baik. Kakek tidak bisa mengalahkanmu sekarang ini, tetapi jangan mencoba membuka gerbang alam rahasia." Pada saat kritis ini, Tanyun telah berhasil membuat 90,999 juta pola formasi. Tanyun berkata, "Formasi kuali ilusi aktifkan." Segera gerbang alam rahasia yang setinggi 1.000 kaki bergetar hebat. Pada saat yang sama, 99,99 juta pola formasi mereka tampak hidup. Pola formasi membentuk naga setinggi 900 kaki dan sebuah kuali raksasa dengan ketinggian 300 kaki. Naga itu mengelilingi kuali raksasa. Segera setelah itu, tirai cahaya besar yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari dalam kuali raksasa. Tirai cahaya itu menutupi gerbang alam rahasia. Semua orang berkata, "Bagus, Kepala Sekte telah membuat formasi pertahanan." Kepala Sekte perkasa, Mumengi dan beberapa gadis melesat dan buru-buru melihat cedera Tanyun. Pada saat yang sama, di luar gerbang alam rahasia, ketika tirai cahaya menyelimuti gerbang alam rahasia, gelang guntur setinggi 1.000 kaki menabrak tirai cahaya. Jin Xuanxi berkata dengan percaya diri, "Gelang guntur milik kepala keluarga ini adalah senjata sub abadi tingkat rendah tipe penghancur. Gerbang alam rahasia kalian akan hancur." Setelah mengatakan hal itu, Jin Xuanxi berteriak dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasi pertahanan apa yang dibuat di gerbang alam rahasia? Dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, ketika gelang guntur menghantam keras gerbang alam rahasia, gerbang alam rahasia bergetar hebat, tetapi tidak ada goresan apapun. Dan Tayu menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa di depan gerbang alam rahasia semuanya telah hancur lebur. Lalu dia berkata, "Aku akan membalas dendam pada kalian." Para pejabat tinggi juga marah. Pada saat yang sama, mereka juga khawatir berapa lama formasi itu bisa bertahan. Dan Tai Long bertanya, "Yuner, baru saja Jin Xuanxi mengatakan bahwa gelang guntur miliknya adalah senjata sub abadi tingkat rendah. Di bawah serangan yang begitu kuat, apakah gerbang alam rahasia bisa bertahan atau tidak?" Tanyun berkata dengan nada sombong, "Paman kakek dan semua orang jangan khawatir. Formasi pertahanan yang aku buat sudah cukup untuk menahan serangan senjata sub abadi tingkat atas selama 5 tahun tanpa putus. Apalagi hanya senjata sub abadi tingkat rendah milik Jin Xuanxi. Bahkan jika mereka semua menyerang bersama-sama, gerbang alam rahasia bisa bertahan setidaknya 8 tahun atau lebih dari 10 tahun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menjadi lega. Jin Xuanxi berteriak, "Sekte suci Wangfu sialan, dengarkan kepala keluarga ini. Kalian telah menghabisi kakak laki-lakiku, tetua agung keluarga Jin, dan 2 keponakanku yaitu Shao Xian dan Shao Hong. Kepala ini bersumpah bahwa aku tidak akan menyerah sampai gerbang alam rahasia dibuka. Ketika gerbang alam rahasia dibuka, itu akan menjadi hari ketika semua orang dari sekte suci Wangfu akan mati." Mendengarkan hal itu, Tanyun mencibir dan berkata,
Jin Xuanzi, kepala sekte ini sangat takut. Aku akan berbicara denganmu setelah kamu membuka gerbang alam rahasia. Jin Xuanzi sangat marah ketika dia mendengarkan kata-kata Tan Yun. Jin Xuanzi adalah orang yang bermartabat. Dia berada di alam janin tingkat pertama. Dia tidak pernah diejek seperti itu. Jin Xuanzi mengendalikan gelang gundur abadi untuk menyerang gerbang alam rahasia. Kemudian dia menatap 80 tetua dan 100.000 anggota keluarga Jin. Lalu dia berkata, "Serang bersama. Formasi pertahanan ini tidak terlalu kuat. Selama kita bekerja sama, cepat atau lambat kita bisa menerobos. Pada saat itu, kita akan menghabisi semua orang di sekte suci Wangfu. Kita akan memiliki tempat tinggal, dan ngara para dewa juga menjadi milik kita. Dengan itu, kita bisa memulihkan dan meningkatkan kekuatan. Kemudian bertarung sampai mati melawan keluarga Tang." Di bawah perintah Jin Xuanzi, 80 tetua dan 100.000 orang mulai menyerang gerbang alam rahasia. Sambil menyerang, mereka juga mengejek sekte suci Wangfu. Menghadapi ejekan, Tan Yun berkata dengan tegas, "Ketika kekuatanku meningkat pesat, itu akan menjadi kematian kalian." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melirik ke arah Song Listener yang terluka parah dan tidak sadarkan diri di tanah. Kemudian Tan Yun mengeluarkan pagoda suci. Tan Yun mengambil telinga dan lengannya yang patah. Lalu dia memasuki pagoda suci lantai ke-8. Ketika malam tiba, saat gerbang pagoda lantai ke-8 terbuka, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu terbang keluar. Lalu dia menjentikan jarinya. Sebuah kekuatan spiritual masuk ke dalam tubuh Song Listener. Song Listener membuka matanya dengan gemetar. Dia melihat Tan Yun yang menatapnya dengan dingin. Tan Yun bertanya, "Paman Bo yang kamu sebutkan ketika kamu menyerangku, apakah itu Song Libo?" Song Listener masih memelototi Tan Yun dan berkata, "Ya, itu benar." Tan Yun berkata dengan dingin, "Kita bertemu untuk pertama kalinya ketika aku dikejar oleh musuh. Setelah aku kembali ke sekte, kamu menungguku di gerbang divisi berjasa. Dan kamu mengatakan bahwa kamu khawatir tentang keselamatanku. Ternyata itu semua hanyalah kebohongan. Tujuanmu yang sebenarnya adalah membuatku menganggapmu sebagai teman dekat. Dan kemudian, kamu akan menarikku ke dalam keluarga Zhongli. Ya, kamu berhasil. Aku memang tertipu oleh penyamaranmu yang sempurna dan menganggapmu sebagai teman sejati." Pada titik ini, Tan Yun menatap Song Listener dan berkata lagi, "Susin, apakah semua yang aku katakan itu benar?" Song Listener menghela nafas dan berkata, "Hampir benar. Kita bisa menjadi teman dekat. Tetapi kamu memaksaku untuk melakukan hal seperti sekarang ini. Namaku bukan Yusin. Namaku Song Listener, putri satu-satunya dari keluarga Zhongli. Tan Yun, tahukah kamu lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika kita pertama kali bertemu, aku tidak pernah menjadi musuhmu. Aku hanya ingin menarikmu ke dalam keluarga Zhongli dan membiarkanmu menikmati kemuliaan dan kekayaan. Aku bahkan berpikir bahwa kamu adalah pria yang pantas untukku. Song Libo ingin menghabisimu berkali-kali, tetapi aku memerintahkannya untuk tidak melakukan apapun padamu. Aku akui bahwa aku menipumu sejak awal, tetapi setelah berhubungan denganmu, aku benar-benar ingin menjadi teman dekat denganmu, dan bahkan aku memiliki sedikit kasih sayang untukmu." Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan Song Liusin supaya diam. Di hati para pejabat tinggi, mereka berpikir bahwa Tan Yun mungkin akan mengampuni Song Listener hari ini. Tapi di mata Toba Yingying, Shen Shubing, Mu Mengyi, dan Song Xiao, Tan Yun akan menghabisi Song Listener. Tan Yun berkata sambil menutup mata, "Tidak masalah jika kamu Siner atau Yusin. Aku membenci dirimu. Kamu telah membuatku percaya sejak awal, tetapi kamu menginjak-injak kepercayaanku padamu dan menginjak-injak persahabatan sejatiku denganmu." Song Listener berkata, "Tan Yun, jangan habisi aku. Aku bersumpah setelah aku kembali ke keluargaku, aku akan membiarkan ayahku tidak menyerang sekte suci Wangfu. Jangan habisi aku. Aku benar-benar tahu aku salah." Tan Yun masih menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak akan pernah memaafkan dirimu." Song Listener menangis dan berkata, "Tan Yun, jangan terlalu kejam. Aku benar-benar tahu aku salah."
Tanyun berkata dengan dingin, "Jika kamu salah, kamu akan membayar harganya." Wishin habisi dia. Setelah Song Wishin menjawab, seberkas cahaya pedang menyayat leher Song Listener, dan seketika dia mati. Saat jiwa Song Listener terbang keluar dari kepalanya, Song Wishin menghancurkan mereka dengan menamparnya. Tanyun perlahan membuka matanya. Dia menatap Song Wishin dan berkata, "Wishin, setelah menguburnya, kamu akan memimpin seseorang untuk menjaga gerbang alam rahasia. Jika ada celah dalam formasi gerbang alam rahasia, kamu harus pergi menemuiku. Apakah kamu mengerti?" Song Wishin berkata dengan hormat, "Bawahan ini mengerti." Tanyun mengangguk. Setelah menghela nafas panjang, dia berkata, "Beritahu semua murid, biarkan mereka berlatih seperti biasa, dan tidak perlu khawatir tentang sekte. Setelah semuanya diatur, kalian juga akan segera berkultivasi. Ketika gerbang alam rahasia rusak, itu akan menjadi hari ketika sekte suci Huangfu akan melawan keluarga Jin." Para pejabat tinggi berkata dengan hormat, bawahan mematuhi perintah. Setelah itu, Tanyun bersama Shen Subing, Shen Suzhen, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Zian, dan Dante Xianer. Mereka menaiki perahu roh dan menuju ke divisi berjasa gerbang suci. Toba Yingying masih mengatur beberapa hal. Setelah Tanyun dan para gadis kembali ke divisi berjasa gerbang suci, hari sudah pagi. Tanyun memandang Shen Subing ke samping. Dia berkata dengan lembut, "Subing, aku akan menemuimu malam ini." Shen Subing mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Mengyi dan yang lainnya, dia pergi menuju gunung berjasa. Dalam perjalanan, hati Shen Subing berdebar. Dia tahu bahwa malam ini Tanyun akan datang untuk menemuinya sebagai guru. Kemudian Tanyun akan membuka jubah dingin nafas kura-kuranya. Waktunya saweria dari Tarwaila buat beli kopi Min. Waduh, nggak ngopi dulu ya, lagi masuk angin nih. Oke guys, akhirnya mulai nampak ya senjata sub abadi. Oke, kita tunggu aja reaksi Tanyun bertemu dengan Shen Subing di next episode. Maaf ya telat karena memang kalau badan kurang enak tuh mager ya buat ngelakuin apapun, jadinya kayak ngundur-ngundur gitulah. Oke lah, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya sungguh membagongkan. Terima kasih.